Oke, kita ketemu lagi belajar listriknya. Kita lanjut tentang rangkaian hambatan listriknya ya. Secara prinsip rangkaian hambatan listrik dibedakan menjadi dua, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel ya. Oke, kita bahas yang pertama tentang rangkaian seri. Rangkaian seri. Nah, ingat rangkaian seri itu rangkaian yang sejajar. Rangkaian orang yang berbaris ini yang namanya rangkaian seri. Apabila saya punya rangkaian seri hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Nah, ketiga hambatan ini kita hubungkan dengan sumber tegangan berupa V ya. Di sini ada sumber tegangan V. Nah, kemudian apa sih prinsip yang ada pada rangkaian seri? Kita ingat misalnya. Nah, kalau saya putuskan rangkaian seri ini di titik antara R1 dan R2, apakah ada arus yang mengalir di sini? Nah, ternyata karena ada putus di antara R1 dan R2, maka semuanya akan putus. Itu konsep yang pertama. Berarti dia mempunyai sifat solidaritas yang tinggi ya. Mati satu, mati semua, hidup satu, hidup semua. Oke, ini yang pertama kali pada rangkaian seri. Yang kedua, nah yang kedua ini kita harus menghitung berapa besar hambatan penggantinya. Nah, hambatan pengganti yang kita cari, hambatan pengganti seri atau yang disebut dengan RS ini dapat kita tentukan dari persamaan RS itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya kalau masih banyak hambatannya. Nah, contohnya di mana rangkaian seri itu terdapat? Rangkaian seri itu terdapat di rumah kita ada pada sekring ataupun pada KWH untuk memasukkan token. Nah, coba tokennya dimatikan, satu rumah pasti mati semua. Ataupun sekringnya kita jeprekan, maka dia akan mati semua. Itu konsepnya. Yang kedua, pada rangkaian seri dia membagi arus yang sama besar. Membagi arus yang sama besar. Jadi arus yang mengalir melalui R1 akan sama dengan arus yang mengalir melalui R2 sama dengan arus yang melalui R3 atau yang disebut dengan I seri. Nah, berapa besar I seri? I seri dapat kita tentukan V seri dibagi dengan RS-nya atau V dibagi dengan RS. Nah, ini prinsip yang kedua pada rangkaian seri. Oke, yang kedua kita bahas tentang rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu rangkaian yang bercabang di sini. Nah, makanya banyak cabang. Nah, pada rangkaian paralel ini apabila dihubungkan dengan sumber tegangan V, R1, R2, dan R3. Kayak yang pertama misalnya, kalau saya putuskan di R2, maka masih ada arus yang mengalir pada R1 ataupun R3-nya. Nah, contohnya ada di mana? Contohnya listrik yang mengalir ke dalam kamar rumah kita. Nah, ini disusun secara paralel ya, supaya tidak ada konsekuensi mati satu mati semua. Yang pertama sama caranya, mencari hambatan penggantinya. Hambatan pengganti atau yang disebut dengan R paralel. Berapa besar R paralel hambatan pengganti? Dari 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pada rangkaian paralel bertujuan apa? Tujuannya untuk memperkecil hambatan, berbeda pada rangkaian seri. Kalau rangkaian seri tujuannya apa? Untuk memperbesar hambatan, karena di sini kan penjumlahan semuanya ya. Yang kedua prinsipnya pada rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama di setiap hambatannya. Dia V-nya sama, V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V sumbernya. Jadi tegangan yang melalui R1, R2, dan R3 sama dengan tegangan V-nya. Oke, ini prinsip yang ada pada rangkaian paralel. Contoh soalnya kita lihat. Kita punya hambatan, nah misalnya gini. Oke, dihubungkan dengan sumber tegangan.
Apabila hambatan pertama 8, 24, dan 12 ya, terangkat di sini R1